pemerintahan yang terkait, tolonglah bantu kami. Kami ini kasihan tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa orang bilang, hukum juga kami sudah dibantu oleh kuasa hukum kami, Ibu Yulin Mamahir. Dia begitu baik, dia membantu kami dengan Ibu Meli. Itu mereka begitu baik pada kami, walaupun kami tidak punya apa-apa. Mereka semua bantu dengan tulus ikhlas. Dengan itu yang dipakai adalah hati nurani, bukan karena doi, dengan hati nurani, bukan karena doi. Orang tidak berpikir doi, uang. Mereka tidak berpikir uang, tapi mereka memakai mereka punya hati nurani membantu kami. Kami tinggal di panti loh. Panti ada di panti bawah. Senja Cerah, pemerintah punya. Boleh kalian cek di sana. Minta semua pemerintah yang melihat dan mendengar ini, tolong bantu kami. Tolong selesaikan, bantulah kami, tolonglah kami. Kami adalah ahli waris dan kami adalah keluarga John Lee. Tolong dibantu, pahlawan Indonesia. Tolong dibantu. Ada teman itu yang sudah dieksekusi oleh pengadilan 1,5 hektar, belum pernah diserah di pengadilan negeri, sudah eksekusi serahkan kepada ahli waris. Tetapi oleh Petrus Chandra, berdasarkan surat kuasa menjual itu, mereka jual, dia tanda tangan sebagai pembeli, dia tanda tangan sebagai penjual. Itu surat kuasa mutlak itu sudah dihapus oleh instruksi menteri. Jadi sebenarnya itu tidak sah. Nah, itulah saya bilang, saya pernah laporkan di Polres, itu adalah perbuatan penipuan kepada ahli waris Tuasi. Pahlawan kami John Lee. John Lee adalah salah satu ahli waris yang terbesar. Kami hanya menjalankan sebagai ahli waris. Nah, itu tanah itu sebenarnya itu dijual belikan dengan Pak Petrus Chandra. Karena Pak Petrus Chandra itu dulu dia bilang dia sangat bangga dengan John Lee katanya. Tapi ternyata sampai sekarang dia bilang dia mau bayar 15M. Ternyata Pak Petrus itu udah 15M. Tapi sampai sekarang belum terjadi, belum ada pembayaran. Dan juga itu sebenarnya dia ada kasih duit itu cuma sebenarnya bukan 500, 200 cicil 4 kali. Terus itu buat administrasi kita ngurus ke sana kemari gitu. Terus kalau mengenai itu tanah-tanah itu kan mereka itu kan ibaratnya mereka gugat, kami sebagai tergugat. Mereka belum bayar tapi kami sebagai tergugat. Sebenarnya itu Pak Cliff Pitoy itu sebenarnya kami punya kuasa hukum itu Elsa Sarif. Elsa Sarif subsidiar kepada Cliff Pitoy karena dia berada di Manado sebagai subsidiar dari Elsa Sarif. Nah sampai sekarang kita punya kuasa hukum tapi mereka bikin kami tergugat. Bagaimana caranya itu kita sebagai itu? Kita juga bingung. Kita yang kasih kuasa mereka gugat sama kita. Karena proses sertifikat itu. Kita kan lagi bikin sertifikat, mereka gugat. Tapi itu kan tidak termasuk dari itu. Karena segala macam itu kan kita kan surat-surat di zaman dulu kita nggak pernah terima. Semua yang dipegang oleh pihak sebelah. Satu surat sehelai pun kami tidak punya. Mereka tidak memberikan. Kuasa hukum dari Cliff Pitoy, dari notaris Tuyola Unsulangi sampai sekarang tidak tahu dia kemana. Kita semua punya surat-surat asli sudah diserahkan kepada mereka. Tapi satu pun surat yang buat mereka fotokopi kami tidak terima sampai detik ini. Sampai kami sebagai tergugat sampai sekarang kami tidak punya. Mereka sudah ambil semua itu tanah. Jadi Ibu menyebutkan menerima uang terus ada bagi-bagi Bu. Ke siapa aja Bu? Maksud Ibu tadi dalam ruang sidang? Itu sebenarnya sih ada yang bagi-bagi ya. Pada kita nggak etis kan kalau kita mau ngomong, nggak etis. Jadi kan kita nggak mau. Jadi kita tahu siapa yang kita bagi. Ya siapa yang mendengar ini, mereka juga tahu. Mereka sudah menerima. Tapi kita nggak etis, kita mau bilang siapa. Cuma Tuhan yang tahu bagaimana orang punya perbuatan kepada kami yang begitu baik.
tanpa disadari segala kebaikan kami dibalas dengan menjadi tergugat. Sampai sekarang tak pernah nikmat. Sampai sekarang, sampai kakak itu kami ini tinggal di panti. Sampai sekarang itu Umur 85 tahun kakak saya tuh sekarang lagi sakit. Tinggal di panti. Panti pemerintah di Paniki. Jadi itu kan belum menikmati, kami sudah digugat. Bagaimana itu kami belum kami tanah 7 hektar itu belum tanya tanah 7 hektar dia punya luas. Mohon sebagai kita sebagai tergugat, mohon sebagai warga negara Indonesia, mohon sebagai pejabat pertanahan, pemerintah sekitar itu, tolonglah bantu kami mengingat om saya itu pahlawan Indonesia John Lee. Jadi tolong dibantu karena kami ini adalah keluarga John Lee, pahlawan Indonesia yang dulu kita pernah ketemu, kita pernah diberi oleh pemerintah bahwa pemerintah akan melindungi kami sebagai keluarga John Lee. Keluarga Nah, itu di Jakarta di Wisma Elang. John Lee sekarang pahlawan Indonesia adalah om saya. cuma John Lee aja. Tadi sidang perkara nomor 323 PDTG 2024 mengenai perkara eksekusi 241 tahun 2020 PN Manado. Dan itu ada putusan pengadilan tinggi mutlak dan putusan PK, lalu dieksekusi pada tahun 2022. Namun perkara 241 ini adalah verset, perkara verset dari perkara yang lalu yang tidak dapat dieksekusi karena Sakinah menunjukkan mereka ada sertifikat. Jadi yang sekarang ini dibicarakan mengenai digugat mengenai perkara yang di Sakinah, objek tanahnya yang sudah dieksekusi dan sudah diserahkan kepada ahli waris Tuasei. Kemudian dibikin gugatan ini mereka berdasarkan surat kuasa menjual. Kuasa menjual tahun 2017. Dan itu lengkap ada di dalam berita acara, ada pembuktian dari penggugat diserahkan di sidang. Di dalam surat itu eksekusi aja diserahkan oleh pengadilan tahun 2022 bulan November kalau tidak salah. Sedangkan perkara itu PK saja tahun eksekusi saja sudah tahun 2022. Surat kuasa menjual itu tahun 2017 itu, masa perkara belum ada di tangan, belum diserahkan oleh pengadilan kok sudah dibikinkan kuasa menjual. Itu di dalam kuasa menjual ada menyebutkan mengenai ada nota pembayaran 500 juta yang terdiri dari berapa kali katanya. Tapi ternyata oleh ahli waris mengatakan bahwa uang 500 juta itu selain membiayai pihak kuasa yaitu Cliff Itoy dan saksi sebagai Oni yang sebagai perantara kepada Petrus. Jadi itu uang cuma diterima oleh ahli waris berapa? Cuma 200 juta. Bukan 200 tambah 500. Dan selainnya bukan 2 juta tambah 500, tidak. Cuma 200 yang diberikan kepada ahli waris Rosa Tuasei karena dia yang mengurus surat-surat yang berkaitan seperti kemana? Kelurahan, kecamatan, kehutanan. Kok kehutanan? Kenapa ada itu kehutanan? Jadi itu surat-surat yang diperlukan untuk nanti di pengadilan. Surat kuasa kepada Cliff Itoy, itu administrasinya dia selama memegang perkara 241 ini. Yang 15M sampai sekarang tak pernah dibayar oleh Petrus apa namanya? Chandra. Itu apa tuh surat perjanjian jual beli itu 15M tetapi tak pernah dibayarkan. Tapi mereka menganggap itu adalah
SPPJB, sudah surat jual beli. Nggak tahu mereka berdasar di mana kok itu menjadi akta jual beli. Belum pernah ada akta jual. Luas tanah yang dimaksud dari surat kuasa itu adalah 7 hektar. Nah, itulah saya bilang tadi, yang Sakinah hanya 1.300 meter persegi, yang perkara 2, perkara 3, perkara yang ada di eksekusi yang sebelah 15.000, berarti 1,5 hektar. Nah, itu saja. Kalau sekarang mau dijual paling kurang itu udah 30 juta yang 1,5 hektar. Masa 15 juta diperjanjikan tapi sekarang tak dibayar, mereka bilang sudah mereka punya seluruh 7 hektar itu. 15M. Sedangkan harga 1.300 meter itu tidak, sekarang harganya sudah 5M. Masa itu 500 itu sudah menjadi pembayaran untuk keseluruhan daripada 7 hektar. Terkait keterangan saksi tadi Bu, pendapat Ibu tanggapan? Ya, kalau keterangan saksi itu nanti di dalam kesimpulan. Karena kalau sekarang saya terlalu awal untuk menceritakan. Jadi itu kesimpulan kami dalam sidang tadi, itu bukti yang mereka maju cuma berdasarkan SPPJB. Apakah SPPJB itu sudah merupakan akte jual beli atau sudah merupakan pembayaran, itu menurut mereka. Secara hukum tidak tahu, nanti kita lihat putusan hakim. Untuk perkara saat ini, perkara antara Bapak Petrus Chandra dengan keluarga Tuase sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Sehingga untuk saat ini, untuk sidang hari ini, diberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi. Jadi dari kami sebagai kuasa hukum menghadirkan 2 orang saksi untuk persidangan saat ini, yaitu Bapak Joni Sukirman dan Ibu Silvana Pinontoan. Nah, dari kedua orang saksi ini sudah memberikan keterangan bahwa memang benar terjadi perjanjian antara Petrus Chandra dengan keluarga Tuase, di mana itu bisa kami buktikan, dan memang untuk kewajiban dari Bapak Petrus Chandra sudah dia laksanakan, sehingga sudah sewajarnya untuk objek yang menjadi objek perkara sekarang adalah menjadi hak dia sebagai pemilik, karena memang berdasarkan perjanjian yang ada itu sudah dibayarkan. Tetapi dari pihak keluarga Tuase berusaha untuk menguasai kembali, sehingga dari kami sebagai kuasa hukum diberikan kuasa oleh Bapak Petrus Chandra untuk menggugat. Jadi dalam persidangan saat ini sudah diperiksa 2 orang saksi dan sidang dilanjutkan 1 minggu ke depan untuk masih pemeriksaan saksi dari penggugat. Kami menyiapkan saksi 1 orang lagi untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan. Kalau ketegangan, ya sebagai kuasa hukum kami sudah terbiasa dengan hal tersebut, karena memang sebagai kuasa pasti memperjuangkan hak dari masing-masing prinsipal atau klien. Di mana tadi saya sempat berargumen bahwa kuasa hukum tergugat tidak bisa memberikan kesimpulan, karena kesimpulan itu ada pada penjelis, sehingga apa yang sudah saya ajukan keberatan tadi diterima oleh majelis hakim, dan keberatan itu akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan nanti.